Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Human Capital edisi ke-6, kita akan belajar tentang Sales Magic dari Tung Desem Waringin. Buku sekaligus CD bertema sales dengan tagline bagaimana menjual apapun kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, bahkan dengan harga berapapun. Sebuah tema yang sangat menarik di tahun 2005 sampai 2008-an. Yuk kita intip detailnya. Berbeda dengan konsep sales funnel, AIDA, buku Sales Magic dari Pak Tung lebih menekankan pada pendekatan praktis, practical approach dalam hal menjual. Dalam buku ini, Pak Tung di awal bercerita tentang dua orang pensiunan yang memutuskan tinggal di tempat yang jauh dari kota karena ingin menyalurkan hobinya memancing. Suatu waktu mereka kedatangan tamu dari kota dan ingin ikut pergi memancing. Lalu mereka bertiga berangkat ke tengah danau menggunakan perahu untuk memancing. Ketika hari menjelang siang, salah satu dari pensiunan tadi menyampaikan, "Aduh, saya lapar." Kata pensiunan satu lagi menyampaikan, "Udah tahu toh?" Nah, maka pensiunan yang pertama tadi segera turun dari perahu dan tiba-tiba dia bisa berjalan di atas air. Pak Tung mengumpamakannya dengan tung 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 tung. Salah. Ting 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 ting. Oke. Kemudian pensiunan tadi kembali ke perahu dengan cara yang sama, berjalan di atas air. Orang yang dari kota tadi terkesan. Lalu diikuti lagi pensiunan yang satu lagi. "Aduh, saya juga lapar. Saya ke rumah dulu ya," gitu. Nah, pensiunan yang tadi juga udah tahu toh. Nah, maka pensiunan yang terakhir tadi segera keluar dari perahu dan dengan ajaibnya bisa berjalan di atas air. Ting 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 ting. Seperti itu Pak Tung mengumpamakannya. Nah, kemudian tiba-tiba sang tamu yang dari kota juga merasa lapar. Lalu kedua pensiunan tadi sudah menyampaikan, "Sudah tahu toh?" Nah, tamu yang dari jauh tadi, yang dari kota tadi, dengan beraninya keluar dari perahu dan kemudian mencoba berjalan di atas air. Sayangnya, begitu kaki diinjakkan, dia masuk ke dalam air dan tenggelam. Dan dibantu untuk kembali ke darat. Nah, yang disampaikan Pak Tung adalah tentang batu-batu penjualan. Jadi, di balik air yang terlihat kosong itu sebetulnya ada pilar-pilar terbuat dari batu di mana para pensiunan tadi berjalan di atasnya. Nah, menurut Pak Tung, ada 4 batu-batu penjualan. Kita akan bahas lebih detail. Sebelum ke sana, saya ada tambahan. Nah, kalau Anda belajar bahasa asing, ketika Anda melihat sebuah fenomena di mana ada 5 kata fliegen dituliskan dalam satu rangkaian. Menurut Anda, apakah kalimat ini secara gramatik, semantik, sintaktis berterima atau tidak? Ini adalah bahasa Jerman. Kalau kita tidak mengenal bahasa Jerman, tentu saja kita akan kesulitan. Kita tidak menemukan pola-polanya.
Kita tidak tahu pola-polanya. Sekarang kita coba lebih permudah. Dalam bahasa Jerman, seluruh kata benda dituliskan dalam huruf kapital di bagian depan. Jadi, teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya antara fliegen yang berarti lalat, yang huruf besar, dan fliegen yang berarti terbang. Ya, kalimat ini secara gramatik, secara semantik, secara sintaktis berterima. Ketika di belakang lalat, terbang lalat, terbanglah lalat-lalat di belakangnya. Kira-kira terjemahan sederhananya demikian. Kembali ke tema Pak Tung tadi, batu-batu penjualan itu ada 4. Yang pertama, building trust. Yang kedua, building needs. Yang ketiga, offer solution. Dan yang terakhir, close the deal and handle objection. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, membangun kepercayaan. Pak Tung secara detail menyampaikan apa yang harus dilakukan agar calon pembeli percaya dengan kita, percaya dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang pertama adalah referensi dan reputasi. Detailnya, reputasi seseorang bisa terlihat dari penampilannya, dari baunya, kemudian juga bisa dihubungkan dengan nama besar. Ya, misalnya sebagai seorang sales biasa, tapi diutus oleh pemimpin yang lebih tinggi misalnya, atau dikaitkan dengan sesuatu yang punya brand besar. Berikutnya, gelar atau jabatan. Nah, kalau kita mau bertemu jenderal, maka sebaiknya yang kita kirim juga yang satu level. Nah, jadi pada saat kita memberikan penamaan pada petugas kita, sebaiknya buat penamaan yang menarik sehingga orang percaya. Sekarang kita mengenal istilah semacam account manager. Padahal ya sebetulnya sales untuk satu segmen atau beberapa grup klien. Berikutnya, edifikasi atau saling omong baik. Lalu, catatan prestasi. Sebagai sales, kalau kita punya catatan prestasi yang membanggakan, tentu akan meningkatkan kepercayaan calon klien terhadap kita. Baik, berikutnya, masih terkait membangun kepercayaan, yaitu membangun kesamaan dan keakraban. Bagaimana caranya? Teknisnya, kita bisa berbicara mengenai topik yang sama, atau kita juga bisa berupaya menyamakan gerak, bukan mimikri, tapi orang secara umum akan lebih percaya dengan yang satu tipe, yang satu gaya dengan dia. Bagaimana cara duduknya kita ikuti, bagaimana cara duduk orang tersebut, bagaimana cara berjalannya, dan seterusnya, sehingga dia atau calon klien kita tadi akan lebih percaya dengan kita karena dia merasa nyaman, merasa akrab. Berikutnya, kualitas suara. Lalu, sama gaya belajar dan pilihan kata. Maksudnya gaya belajar ini secara umum ada yang visual, auditory, kinestetik, hal yang seperti itu ya. Jadi kalau calon klien kita itu pendekatannya visual, maka kita juga perlu menggunakan kata-kata yang bernuansa visual, sehingga calon klien kita lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan, sehingga ada kesamaan dan keakraban. Lalu, passing leading. Maksudnya, kita seolah-olah mengikuti apa yang disampaikan oleh calon klien kita, tapi sebetulnya kita memimpin, menunjukkan ke arah penjualan. Dan yang terakhir adalah kongruen. Bagaimana kita menyampaikan itu ekspresif, bukan hanya verbalnya, tapi juga dengan seluruh anggota tubuh.
Lalu yang kedua, membangun kebutuhan. Tentunya kebutuhan di sini tidak hanya needs, tapi juga wants dan juga like. Karena orang pada dasarnya membeli bukan karena butuh, tapi orang membeli karena pengen. Nah, dalam hal membangun kebutuhan, kita bisa menggunakan teknik fear and greedy. Ketakutan dan ketamakan. Karena di alam bawah sadar manusia, pada dasarnya yang menggerakkan adalah dua hal ini. Orang takut susah, orang takut menderita, dan orang pada dasarnya tamak, ingin sesuatu yang lebih, rakus. Yang kedua, ada 6 kebutuhan manusia modern. Kita bisa exploit ini sebagai cara membangun kebutuhan dari calon klien kita. Kebutuhan manusia modern, kepastian, kenyamanan, keamanan, lalu variasi, cinta, signifikan, tumbuh, berarti atau berkontribusi. Berikutnya yang ketiga, menawarkan solusi. Bagaimana caranya? Kita perlu menempatkan diri kita pada level yang tidak hanya sales, tapi akan lebih baik lagi kalau kita memposisikan diri sebagai konsultan. Orang yang tahu dan bisa memberikan rekomendasi. Akan lebih bagus lagi kalau kita seorang master atau expert di bidang yang kita jual atau layanan yang kita tawarkan. Berikutnya tentang taktik penyampaiannya. Kita bisa menggunakan ultimate advantage, sensational offer, powerful promise. Lanjut ke yang 4. Close the sales atau close the deal and handle objection. Bagaimana cara kita menutup penjualan? Kita bisa menggunakan nada rendah. Orang menggunakan nada rendah untuk menunjukkan kewibawaan. Anda bisa menggunakan teknik ini untuk menutup penjualan. Berikutnya, opsi all agree. Kita menawarkan 2 atau 3 opsi yang sebetulnya calon klien memilih yang manapun, yaitu adalah persetujuan. Misalnya kita bisa bertanya, bagaimana Pak? Bapak ingin beli paket yang A atau paket yang B? Jangan pernah menanyakan, bagaimana Pak? Jadi beli atau tidak? Karena kita yang sudah mensugesti pelanggan untuk mengatakan tidak. Berikutnya, ya kecil, ya besar. Dan terakhir, menyiapkan objection atau keberatan yang biasanya disampaikan oleh calon klien. Jadi kita harus tahu bagaimana menghandle keberatan-keberatan tadi. Kita recap, kita summary. Yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, membangun kebutuhan. Yang ketiga, menawarkan solusi. Orang tidak membeli produk atau jasa kita, orang membeli solusi yang kita tawarkan. Dan yang keempat, close the deal and handle objection. Saya menyarankan Anda mengikuti training dari para motivator di Indonesia dan bisa belajar lebih banyak tentang sales. Video ini hanya pembuka untuk menjelajah dunia marketing dan sales yang jauh lebih luas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.